Kata Allah adalah isem berakhiran kasroh berarti berstatus jar. Menurut analisis kata ismi, maka kata Allahi adalah benar sebagai mudhof ilaihi. Jadi matching teman-teman. Jadi ini adalah ismi dan kata Allahi ini membentuk sebuah frase idhofah atau frase kepemilikan yang artinya adalah namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Insya Allah pada channel ini kita akan belajar bersama-sama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran untuk membantu memahami atau membantu menerjemahkan Al-Quran dengan lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi 4 karakter isim, di mana kali ini kita akan membahas materi baru yaitu jumlah isim. Pada 2 video sebelumnya telah dibahas secara lengkap tentang karakter isim. Yang pertama yaitu status isim, di mana terdapat 3 status isim yaitu rofa, nasab, dan jar. Fungsi status isim salah satunya adalah untuk menentukan peran isim di dalam kalimat. Apakah dia sebagai subjek, predikat, atau objek dalam kalimat. Kita juga sudah membahas materi bagaimana menentukan status sebuah isim, di mana dalam tata bahasa Arab kita tidak perlu mengetahui keseluruhan arti kata dalam kalimat untuk mengetahui status isim, namun cukup dengan memahami bentuk atau bunyi akhiran kata isim. Misalnya akhiran isim untuk isim tunggal maskulin, yaitu akhiran un, akhiran an, dan akhiran in. Baiklah teman-teman, kita mulai pembahasan materi pada video kali ini, yaitu jumlah dalam isim. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bahwa setiap isim saat dituliskan atau saat disebutkan sudah memiliki 4 gambaran karakternya, yaitu apa statusnya, berapa jumlahnya, apa gendernya, dan apa identitasnya. Berkaitan dengan pembahasan jumlah di dalam isim, kita telah belajar pada tabel muslim, baik maskulin maupun feminin, bahwa dalam kaidah tata bahasa Arab dikenal 3 kelompok jumlah isim, yaitu isim yang pertama adalah isim yang berjumlah tunggal atau jumlahnya 1. Terus kemudian yang kedua adalah isim yang jumlahnya 2 atau ganda. Dan yang ketiga adalah isim yang jumlahnya lebih dari 2, 3 ke atas yang disebut jamak. Sebagai bahan perbandingan, di dalam bahasa Indonesia tidak dikenal perbedaan bentuk kata benda terkait dengan jumlahnya. Contohnya adalah 1 orang muslim. Yang kedua, 2 orang muslim. Selanjutnya, 3 orang muslim. Kemudian, banyak orang muslim. Jika kita perhatikan dari keempat contoh tersebut, kata muslim bentuknya tetap. 1 ya muslim, 2 ya muslim, banyak juga muslim. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu di dalam tata bahasa Arab, selain mengelompokkan antara isim tunggal, ganda, dan jamak, terdapat 2 jenis pengelompokan yang lain, yaitu adalah jumlah isim yang berjenis normal atau teratur. Dan yang kedua, jumlah isim yang berjenis tidak beraturan atau tidak teratur. Apa bedanya di antara keduanya? Kaidahnya adalah bahwa jumlah isim yang tidak beraturan hanya pada isim jamak. Jadi kalau kita lihat dari tabel muslim, jumlah isim yang bersifat tunggal dan jumlah isim yang bersifat ganda itu kaidahnya sama. Untuk jumlah isim yang jamak itu ada 2. Yang pertama adalah yang teratur, seperti yang pada tabel muslim.
muslimuna, muslimina, muslimina, itu semua teratur berakhiran una dan ina. Selanjutnya yang kedua adalah isim jamak yang tidak teratur. Bagaimana kaidahnya? Contohnya adalah sebagai berikut. Kaidah ini juga terdapat dalam bahasa Inggris, namun tidak dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah untuk jamak yang normal. Saya mengambil contoh dalam bahasa Inggris, yaitu kata benda tunggal one book atau satu buku. Kata benda jamak many books atau banyak buku. Jadi book ditambahi dengan s menjadi many books. Tetapi ada kaidah lain untuk jamak tidak beraturan di dalam bahasa Inggris, contohnya adalah one tooth atau satu gigi, many teeth atau banyak gigi, one mouse satu tikus, many mice itu banyak tikus. Jadi tidak beraturan dalam arti dari kata tooth menjadi teeth, terus kemudian dari kata mouse menjadi mice. Bagaimana dengan bahasa Arab? Di dalam bahasa Arab juga demikian. Nanti akan kita bahas kaidahnya satu persatu. Kaidah yang pertama adalah jumlah isim berbentuk teratur atau normal. Secara hukum asal atau secara default, semua bentuk isim adalah berbentuk teratur atau normal. Dan isim yang berbentuk tidak teratur hanya pada isim jamak saja. Untuk mempelajari bentuk isim jamak tidak teratur, kita juga memakai bantuan tabel Muslim. Jadi kita perhatikan di sini. Di sini adalah beberapa bentuk kata qalamun sebagaimana menggunakan kaidah tabel Muslim. Untuk yang tunggal, status rofa sama dengan tabel Muslim, yaitu qalamun. Untuk nasabnya qalaman, untuk jarnya qalamin. Kemudian untuk yang ganda, ini juga sama, qalamani, qalamaini, dan qalamaini untuk jar. Nah, untuk yang jamak bukan seperti tabel Muslim, yaitu qalamuna bukan. Dia yang jamak bentuknya berbeda, yaitu aklamun untuk yang rofa, aklaman untuk yang nasab, dan aklamin untuk yang jar. Jadi bentuknya sama-sama mirip dengan isim tunggal. Qalamun menjadi aklamun, qalaman menjadi aklaman, dan qalamin menjadi aklamin. Dari tabel tersebut, berikut kita bisa mensarikan beberapa kaidah sebagai berikut. Untuk kata yang jamak memiliki bentuk yang mirip dengan kata tunggal. Berakhiran un untuk rofa seperti aklamun, berakhiran an untuk nasab aklaman, berakhiran in untuk jar atau aklamin. Selanjutnya, untuk memahami apakah sebuah isim termasuk berjenis jamak tidak teratur, hanya dapat diketahui dengan pemahaman arti kosakata. Jadi, pemahaman kosakata melalui kamus, melalui terjemah, ini sangat dibutuhkan. Karena bentuk isim tidak teratur sangat mirip dengan bentuk isim tunggal. Jadi tidak bisa dibedakan dari akhirannya. Bahkan kita bisa saja mengira isim jamak yang tidak teratur itu sebagai isim tunggal. Sebagai contoh adalah kata kitab, atau kalau bentuk tunggalnya kitabun, maka bentuk jamaknya adalah kutubun. Sama-sama berakhiran un dan bentuknya hampir-hampir mirip. Yang satu kitabun, yang satu kutubun. Namun artinya beda. Kitabun itu adalah sebuah kitab, kutubun itu adalah banyak kitab. Pada ayat ketiga surat Al-Bayyinah disebutkan kutubun qayyimah, atau di sini artinya kitab-kitab jamak. Kemudian selain kaidah-kaidah yang sudah disebutkan di atas, terdapat kaidah-kaidah penting berkaitan dengan isim jamak yang tidak beraturan. Kaidah tersebut adalah isim jamak tidak beraturan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah isim jamak tidak teratur berakal. Ini adalah isim jamak untuk makhluk
berakal, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Kemudian jamak tidak teratur untuk makhluk tidak berakal, yaitu ya semua benda, semua makhluk selain manusia, malaikat, dan jin. Kaidah ini sangat penting untuk kita ketahui karena banyak ditunjukkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan perlakuan isim jamak tidak teratur ini. Yaitu 1. Semua isim jamak yang tidak teratur dan tidak berakal selalu diperlakukan sebagai isim tunggal feminin atau selalu diperlakukan sebagai hiya dalam bahasa Arab atau ha atau she dalam bahasa Inggris atau dia perempuan dalam bahasa Indonesia. Contohnya pada ayat ketiga surat Al-Bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah, yang artinya seorang rasul dari Allah yatslu membacakan suhufan. Suhufan di sini artinya lembaran-lembaran. Suhufam mutahharah adalah lembaran-lembaran yang suci. Suhufan. Kata ini berakhiran fathah tanwin. Isim jamak tidak teratur. Ayat selanjutnya disebutkan fiha kutubun qayyimah. Di sini terdapat frase fiha. Frase fiha artinya padanya. Fi harus jar artinya pada. Ha adalah kata ganti tunggal feminin. Artinya dia perempuan atau she. Fiha dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan in her. Maksudnya padanya tapi perempuan. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa suhufan atau lembaran-lembaran itu disebutnya dia perempuan. Selanjutnya, fiha kutubun qayyimah artinya pada lembaran-lembaran itu atau padanya terdapat kitab-kitab yang benar. Selanjutnya, untuk kaidah yang kedua adalah isim jamak tidak teratur untuk makhluk berakal dapat diperlakukan apa adanya sesuai dengan maknanya. Misalnya, maknanya mereka laki-laki, hum, atau mereka perempuan, hunna. Atau dapat juga diperlakukan seperti isim jamak tidak teratur untuk tidak berakal, yaitu diperlakukan sebagai isim tunggal feminin atau hiya, atau ha, atau she, atau dia tunggal feminin. Pembahasan yang terakhir untuk kaidah isim jamak adalah bahwa ada beberapa kata yang secara hukum asal dianggap jamak, yaitu adalah isim yang berarti orang-orang atau dalam bahasa Arabnya nas atau bahasa Inggrisnya people. Terus kemudian isim yang berarti generasi atau kornun atau korn. Terus kemudian isim yang berarti bangsa atau qaumun. Sebagai contoh, kata An-Nas dalam Quran surat An-Nas artinya adalah manusia secara keseluruhan. Manusia secara jamak dan bukan untuk manusia tunggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya para manusia, bersifat jamak. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, seperti biasa kita melakukan latihan dengan menggunakan Al-Quran. Jadi berikut adalah latihan isim jamak tak teratur di dalam Al-Quran. Latihan ini memang dikhususkan untuk isim jamak tidak beraturan karena isim jamak yang teratur sangat mudah dikenali. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih.
Ada 3 isim jamak yang tidak beraturan. Yang pertama adalah malaikatihi atau malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, dan wa rusulihi atau rasul-rasulnya. Kata rusul, kemudian kata kutub, terus kemudian kata malaikatan. Kata-kata tersebut adalah jamak tidak beraturan. Artinya para malaikat, para rasul, dan kitab-kitab. Alhamdulillah kita telah selesai membahas materi yang sangat penting, yaitu tentang jumlah isim, di mana terdapat kaidah khusus tentang isim jamak yang tidak teratur atau broken plural. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Quran ini, semata-mata karena keterbatasan ilmu kami. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, dan juga semoga bermanfaat buat kita semuanya. Seluruh materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini, silahkan di-download dan silahkan juga di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah kebaikan untuk kita semua. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.